wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala TKI Syah Kajen Ibu Tri Hidayati SPD, kepada narasumber mahasiswa yaitu Ibu Ani Reza Larasati SPD, serta rekan pendidik dan tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam acara seminar dengan judul meningkatkan kreativitas anak dalam membentuk gambar melalui media Lospat atau bumbu dapur di kelompok A TKI Syah Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati semester 1 tahun 2020-2021. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara berikut ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, masukan dan sesi tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita doa bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TKI Syah Kajen yaitu Ibu Tri Hidayati SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat ibu-ibu, tamu undangan dan rekan-rekan guru, yang terhormat narasumber mahasiswa Ani Reza Larasati SPD. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan berkah dari Allah berupa kesehatan, kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita dapat hadir dalam seminar yang dilaksanakan oleh Ibu Ani Reza Larasati di TK Aisyah Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Ani Reza Larasati SPD yang telah selesai melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan baik, yang mana pada kesempatan pagi ini dapat melaksanakan seminar laporan PTK-nya dengan judul meningkatkan kreativitas anak dalam menyusun bumbu dapur di kelompok A TK Aisyah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Semoga dengan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak TK Aisyah Kajen Margoyoso Pati, sehingga pembelajaran anak di TK Aisyah Kajen dapat berkembang dengan baik. Demikian sambutan dari saya. Dengan ini saya buka seminar PTK yang dilaksanakan oleh Ibu Ani Reza Larasati. Resmi saya buka. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan materi dari mahasiswa Ibu Ani Reza Larasati SPD. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para ibu-ibu dan tamu undangan atas kebersediaannya hadir pada pagi hari ini. Di sini saya akan memaparkan hasil PTK saya yang berjudul meningkatkan kreativitas anak dalam membentuk gambar melalui media Lospat bumbu dapur di kelompok A TK Aisyah Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati semester 1 tahun 2020-2021.
latar belakang yaitu bahwa anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya, karena pada perkembangan anak usia dini ini sangat luar biasa. Anak usia dini memiliki fase kehidupan yang unik dan berada pada proses pertumbuhan, perkembangan, pematangan, dan penyempurnaan, baik aspek jasmani maupun rohaninya, yang berlangsung seumur hidup, bertahap dan berkesinambungan. Perbedaan inilah yang menunjukkan adanya keunikan tersendiri pada anak-anak sebagai seorang pribadi. Maka hendaknya karakter anak yang seperti itu akan mencoba menciptakan hal-hal baru yang sedang dipikirkannya. Di sini adalah keterampilan abad 21, yaitu meliputi creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Keterampilan ini adalah keterampilan yang hendaknya bisa kita laksanakan atau kita upayakan untuk anak, karena semua ini dapat melatih anak untuk berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik. Identifikasi masalah yang terjadi yaitu terdapat 16 anak dari 20 anak dalam kelas TK Aisyah Kajian yang belum mampu membuat coretan gambar sesuai idenya. Lalu terdapat 14 anak dari kelas TK Aisyah Kajian yang belum tertarik dengan kreativitas membentuk gambar, dan terdapat 13 anak yang kurang berkreasi memanfaatkan bahan mesra untuk membentuk suatu gambar. Dari ketiga masalah inilah yang akan saya pecahkan, yaitu kurang berkembangnya kreativitas anak dalam menuangkan imajinasinya ke dalam bentuk gambar. Setelah diadakan observasi, dikarenakan anak membutuhkan stimulasi yang tepat yang dapat mengembangkan kemampuan daya kreativitas anak dalam membentuk gambar dan antusias dalam mengikuti kegiatan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana efektivitas penerapan bermain dengan bumbu dapur dapat meningkatkan kreativitas anak dalam membentuk gambar di TK Aisyah Kajian. Lalu yang kedua, bagaimana hasil belajar anak menggunakan media bumbu dapur dalam meningkatkan kreativitas anak dalam membentuk gambar. Tujuan penelitian yaitu 1. Mengetahui efektivitas kegiatan bermain dengan lospat bumbu dapur dalam meningkatkan kreativitas anak dalam membentuk gambar di kelompok A TK Aisyah Kajian. Lalu yang kedua, mendeskripsikan hasil kegiatan pembelajaran kreativitas anak dalam membentuk gambar melalui media bumbu dapur. Manfaat penelitian ini yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas tentang peningkatan kreativitas anak melalui bumbu dapur dari hasil pengamatan secara langsung. Yang kedua, dapat menambah ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya ilmu pendidikan. Landasan teori. Pengertian kreativitas menurut para ahli yaitu, menurut Baron, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Lalu menurut Munander, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur yang ada. Lalu menurut Thomas Alva Edison adalah kreativitas merupakan proses. Genius 1% but 90% perspiration. Tujuan kreativitas yaitu dapat memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri dan menemukan cara pemecahan masalah lain. Lalu mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan inisiatif yang telah dipikirkan anak. Karakteristik kreativitas yaitu adanya rasa ingin tahu dari anak. Anak merasa tidak puas dengan kemampuan sendiri, lalu mandiri, cenderung tertarik kepada hal-hal yang kompleks dan sensitif. Membentuk gambar. Pengertiannya yaitu adalah tindakan secara sadar dalam menuangkan daya kreasi dan imajinasi menjadi sebuah objek gambar tiruan. Oke, bumbu dapur sebagai bahan lospat. Bumbu dapur adalah tanaman beraroma yang biasa digunakan sebagai bahan penyedap masakan dan digunakan sebagai bahan pembuatan obat dan jamu. D. Implikasi penggunaan bumbu dapur dalam pengembangan kreativitas ini yaitu sebagai bahan alternatif yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi pandemik saat ini, yang mana tidak dapat bertatap muka langsung kepada anak. Di sini ada kerangka berpikirnya yaitu dari kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Metodologi penelitian yaitu planning, yaitu perencanaan, action yaitu pelaksanaan tindakan, observing yaitu pengamatan, dan reflecting adalah refleksi. Tempat
penelitian yaitu di TKS ya, Sistem Novel Kajen dengan tema Rumahku, subtema dapur tempat berkreasiku, dan subtemanya adalah bumbu dapur. Subjeknya adalah kelompok A1 TKS ya. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung. Langkah-langkah kegiatan pada siklus ini yaitu permasalahan yang telah terjadi, yaitu lalu dilaksanakan perencanaan bagaimana memecahkan masalah tersebut, lalu dilaksanakanlah tindakan pertama, lalu pengamatan, dan melaksanakan tindakan kedua, kemudian perencanaan, dan pengamatan pengumpulan data yang kedua. Di sini ada hasil penelitian belajar anak pada siklus 3, karena pada pengamatan saya kali ini yaitu sampai dengan siklus 3, karena saya rasa pada siklus kedua belum berhasil. Demikian ada contoh-contoh bentuk gambar yang telah anak buat, yaitu pada siklus pertama anak dalam membentuk gambar atau menyusun bumbu masih standar, yaitu dengan garis lurus atau dibentuk dengan lingkaran dan sebagainya. Lalu pada siklus kedua ada peningkatan. Pada siklus 2 ini saya mengaplikasikannya dengan peralatan makan, yaitu dengan bantuan peralatan makan. Anak menyusun dengan susunan bumbu dapur ini dengan menambah sesuai dengan kreativitasnya, yaitu ini seperti bentuk matahari, yang sebelah ini bentuk kepala. Lalu pada siklus ketiga, penelitian saya rasa berhasil, yaitu karena anak sudah dapat menyusun bumbu dapur ini menjadi sebuah bentuk yang lebih nyata, seperti bentuk objeknya langsung. Jadi kesimpulan dari penelitian saya yaitu bahwa berdasarkan kegiatan yang telah saya lakukan dan hasil penilaian di TKS Kajen Margo Yosafati, dari kegiatan menyusun bumbu dapur ini dapat meningkatkan kemampuan anak dalam membuat bentuk yang beraneka ragam. Anak lebih kreatif dan inovatif, anak lebih terampil dan cekatan dalam gerak motorik halusnya dalam penggunaan tangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk acara yang keempat yaitu masukan, saran, dan tanya jawab. Di sini saya akan membuka 2 sesi tanya jawab untuk para peserta. Untuk sesi yang pertama, silakan untuk para peserta. Pertanyaan saya, dari bahan-bahan lospat yang bermacam-macam asalnya, mengapa peneliti menggunakan bumbu dapur dengan media dalam pembelajaran? Baik, terima kasih atas pertanyaan Anas. Saya akan menjawab. Memang saya rasa bahan-bahan lospat memiliki aneka macamnya, yaitu salah satunya adalah bahan alam, kayu, logam, dan lain sebagainya. Namun dalam pemilihan media ini saya menggunakan media bumbu dapur karena menyesuaikan dengan tema yang ada. Karena tema selama pandemi ini, pembelajarannya tema ini disederhanakan agar tidak terlalu luas begitu ya. Lalu anak juga tidak bisa bertemu langsung dengan guru. Jadi pemilihan kegiatan juga disederhanakan, bahan juga dipilih agar tidak memberatkan orang tua begitu Ibu. Yang dapat saya jawab. Nah, untuk sesi yang kedua, silakan untuk para peserta bertanya. Mau bertanya, terima kasih. Bagaimana proses yang digunakan dalam pendokumentasian dan penilaian, karena dalam hasil akhir kegiatan tersebut tidak bisa diucapkan sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang menggunakan media lospat ini salah satunya kendalanya tidak dapat menjadi hasil karya yang asli dari anak ya Bu ya. Jadi dalam pendokumentasian saya menggunakan dengan memfoto langsung. Jadi hasil akhir itulah yang akan saya kumpulkan dalam portofolio anak. Lalu dalam penilaiannya juga saya menggunakan observasi langsung. Dari kegiatan apa, kelebihan apa yang sudah anak capai dalam melakukan kegiatan menyusun bumbu dapur tersebut. Apakah anak masih memiliki kreativitas yang belum berkembang, lalu mulai berkembang, atau sudah berkembang sesuai harapan. Jadi begitu Ibu. Difoto langsung dan juga penilaiannya juga secara langsung. Jadi guru ini harus jeli sekali. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya.
Di sini saya bisa menarik kesimpulan dari pemaparan materi dari Ibu Andi Reza Larasati, yaitu berdasarkan semua kegiatan yang telah dilakukan dan hasil penilaian menurut peneliti di TKI Syah Kajen Kecamatan Margoyoso, bahwa dari kegiatan menyusun bumbu dapur dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat bentuk yang beraneka ragam. Anak lebih kreatif, anak lebih terampil dan cekatan dalam gerak motoriknya. Dari hasil capaian prasiklus 27,8%, siklus 1 38,9%, siklus 2 61%, dan siklus 3 94,5%. Anak berkembang dalam kreativitasnya membentuk gambar yang beraneka ragam dari susunan bumbu dapur. Selanjutnya untuk acara yang kelima, yaitu penutup. Demikianlah seminar pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangan Ibu Kepala Sekolah serta ibu-ibu peserta seminar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.